Mau nanya nih, proses ke Polandia dana dana berapa dan apakah ikut PT atau agensi mana? Saya ikut PT. Saya ikut PT, PT-nya itu di Jakarta. Saya bisa merekomendasikan PT-nya atau agensinya ke teman-teman, tapi dengan catatan kalian itu sudah paham prosedurnya, prosesnya, dan sistem visanya yang paling penting. Kalau hanya untuk survei-survei nama agensi doang, kayaknya kayak saya nggak terlalu langsung menjawab ya. Jadi teman-teman yang tadi masuk ke DM hari ini, kalian boleh nanyain ke sini aja deh, daripada nggak kejawab. Soalnya terlalu banyak, hari ini ada 32 pertanyaan di chat room itu dan saya nggak bisa balas. Dengar jelas suara saya di sana? Itu cewek orang Indo juga ya Mas Rapi? Ya bener, di sini ada orang Indo yang tinggal 2 orang, beda kamar, kamar di atas. Mai aku kone bang yo, wah, ngok bang. Ya tidak diang gitu aku Belanda, aku Jerman, gue. Nyimak aja bang. Yup, yang sama-sama. Deh bang Nur Huda udah ini ya? Udah proses belum sih? Barenganku daftar bulan ini ada beberapa orang mas. Mas Bambang lewat PT apa bang? Bulan ini ada beberapa orang juga yang daftar kemarin itu eh, sebagian ada lewat PT lain ya. Ada juga PT yang dari PT yang kami rekomendasi. Ntar kalau hari ini kalian proses berarti kemungkinan tahun depan itu berangkatnya di musim dingin itu. Lewat Mas Raffi. Oh, lewat saya. Tapi Mas Bambangnya udah daftar belum Mas? Bang, kuna kabar? Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Kuna kabar Bang Gayo. Tapi perlu aku sampaikan ya ke teman-teman yang lagi proses ke Poland, hati-hati banget ya karena sekarang tuh banyak banget broker-broker yang menawarkan bisa mengeluarkan working permit dari Polandia. Jadi yang seperti itu kan harus hati-hati. Sudah mas, oke siap mas. Soalnya kalau di WhatsApp saya tahu orangnya, kalau di Instagram saya masih lupa nama-nama kan nggak beda nama dia ada. Nanti sering-sering kontak saya aja mas ya, tanya-tanya kabar perubahannya sampai kemana per stepnya nanti kabarin ke saya. Biar saya selalu pantau. Alhamdulillah bang, jagar wah nih kopi ngele ngele nih bang, ulah nih bang. Wah nggak musim kopi ke iyo bang. Sudah musim kopi ini saya jawabnya, sorry ya saya nggak pakai bahasa saya jadinya nih. Ini ada teman saya dari Gayo, dari dataran tinggi Gayo, di situ banyak kopi. Jadi maksud dia ini buah kopi udah mulai banyak di kampung saya, jadi dia minta pulang, nyuruh pulang gitu. Udah mulai musim kopi ya bang di sana bang ya. Saya punya lahan bang, baru beli di daerah Buntul Fitri, tapi saya lahannya lahan kosong. Ini baru saya suruh orang babat kopi dan kemungkinan bulan depan akan mulai mancang ya sama gali lubang untuk nanam kopi. Tapi saya belum dapat bibitnya yang bagus ataupun orang yang apa namanya penyemai ataupun orang yang jual bibit kopi. Jadi saya sedang cari bibit kopi yang bagus lah gitu. Kalau abang punya informasi boleh kasih tahu saya bang. Kemungkinan untuk tahun ini saya akan perlu bibit untuk 1 hektar. Tahun depan saya perlu bibit kopi untuk 2 hektar. Dan tenaga kerja pun mungkin saya perlu untuk sekitar 1 bulanan. Yang bisa, yang ngerti cara mancang, cara babat tamas muda kalau bahasa kita, cara nanam kopi, yang ngerti lah perkopian. Itu saya butuh tenaga kerja juga. Untuk bulan depan. Intinya itu kalau dia bagus mungkin bulan depan akan mulai saya suruh kerja. Sama aja bang, saya di Lampung kebun kopi. Oh ya, Lampung saya tahu bang. Di Lampung itu banyak kebun kopi juga. Tapi kalau di kopi kita itu bang, apa namanya? Kopinya itu jenisnya Arabica, Arabica dan Robusta. Di sini ada sekitar 13, belum saya buka pesannya. Kayaknya mereka belum ini ya. Saya arahkan ke live aja. Ya ini lagi dibuka semua pesannya nih. Terlalu banyak. Saya hari ini nggak ada konten khusus ya untuk proses konten tentang ke Polandia. Saya nggak ada konten khusus. Jadi hari ini cuman santai doang nih. Halo kak, halo, apa kabar? Nih yang saya perhatikan ini yang dari DM udah mulai di sini ya orangnya. Jadi karena terlalu banyak nih guys, jadi saya nggak bisa ngejawab satu persatu pertanyaan. Jadi kenapa saya itu nggak ngerespon jawaban kalian atau pertanyaan kalian? Karena saya ngeceknya dari bawah. Ini stuck, oke, ini mulai dari bawah dan ini sampai ke atas dalam bulan ini. Satu persatu saya harus jawab, tidak mungkin. Terkadang saya luangkan waktunya, saya seleksi pertanyaannya.
Jika pertanyaannya itu ada di YouTube saya, paling saya arahkan ke YouTube saya. Karena di sana udah kejawab semua ya. Mau tanya-tanya boleh bang? Silakan bang. Ini sengaja aku live khusus untuk bertanya-tanya. Silakan, gak masalah. Atau abang kalau mau langsung komunikasi, abang boleh itu join di room. Nanti ngobrol langsung sama saya di sini. Kalau untuk ijazah itu dibutuhkan aslinya atau hanya fotokopinya? Ijazah itu scan asli, tapi tidak dipertunjukkan yang aslinya, nanti kayak diminta yang aslinya itu enggak, tapi harus ada ya. Intinya yang diminta itu scan-nya, bukan ijazah aslinya yang kita kirim ke sana. Dia minta scan-nya. Apa perlu ijazah asli bang dibawa ke Poland? Tidak perlu. Terkecuali masnya itu sarjana, masnya ingin misalnya mas pengen nyari karir di sini nih, pengen kayak nambah gaji, kemudian nyari karir lah istilahnya ya, improve karir kita, itu boleh dibawa ijazah sarjananya. Tapi kalau cuman ya ijazah SMA, kita di sini tenaga lepas kerjanya non skill, itu ijazahnya tidak perlu dibawa. Kenapa? Karena di sini itu tidak dibutuhkan ijazah. Ijazah itu hanya persyaratan selama di Indonesia aja. Kalau udah di sini itu nggak ada yang minta ijazah. Jadi kita ngelamar kerja atau kita bekerja di sini itu tidak ada diminta ijazah. Yang hanya ada diminta itu paspor saja. Jangan khawatir. Nama PT-nya bang, saya nggak bisa langsung ucapin di sini bang. Abang harus paham dulu proses ke Polandia seperti apa, sistem visanya seperti apa, durasi mendapatkan working permitnya seperti apa, mendapatkan visanya seperti apa, itu baru bisa nanti saya rekomendasikan ke abangnya. Itu pun secara pribadi, saya tidak mau langsung mempublik karena nanti abang pasti akan protes ke saya. Kejadian 1 tahun ini seperti itu. Dulu saya pernah merekomendasikan, dia belum paham, baru proses 6 bulan udah protes. Kenapa kok lama banget ya, bener nggak ini pitnya? Nah, kan belum paham berarti ya. Sedangkan aku sering bilang proses ke Polandia itu yang lama itu sistem drawingnya. Kalau kalian mau saya rekomendasikan, kalian bener-bener paham dulu, kalian boleh cek di YouTube saya, tonton videonya. Kalau udah paham, bang saya mau daftar nih, udah paham saya nih mau daftar gitu, saya kasih nama PT-nya, saya kasih alamatnya, dan melalui rekomendasi dari saya. Karena saya saat ini bekerja sama dengan PT tersebut. Kalau untuk merekomendasikan PT lain selain yang saya rekomendasikan itu cuma hanya satu PT, yaitu PT yang sayanya berangkat dari itu dulu. Selain daripada itu mungkin di luar Jakarta saya tidak bisa merekomendasikan gitu. Yang penting intinya PT tersebut memiliki izin, sudah banyak yang diberangkatkan, kalian sudah boleh daftar ke situ. Kalau boleh tahu masnya sudah berapa lama di sana? Saya di sini tuh kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahunan, udah 2 tahun lebih. Bang, proses Poland sekarang lebih sulit ya bang? Ya cukup sulit sih, bukan sekarang aja sih mas, dari dulu. Polandia itu dari dulu sistemnya seperti itu, jadi belum ada berubah. Mas, saya di Spanyol dan baru bekerja 1 bulan. Rencana saya mau ke sana dan visa saya visa turis gimana mas? Nggak bisa. Visa turis, TRC turis, selain daripada Polandia, kalian sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalian memang bisa ke sini, saya tahu visa Schengen itu bisa ke sini, kan bisa ke Polandia. Dan kalian bisa cari kerja, tapi kalian bisa cari kerja itu statusnya ilegal. Kalian bukan legal ya. Banyak kok teman-teman yang dari Spanyol, Romania, Slovakia pergi ke Poland, dia dapat job. Dan jobnya itu kadang sering tidak sesuai karena ya orang pun tahu mereka ilegal. Bukan, nggak ada dokumen resmi Polandia. Mereka bekerja di perkebunan, mereka kerja di konstruksi. Kalau udah musim dingin nggak ada job. Mau masuk pabrik susah karena pabrik rata-rata dia minta dokumennya resmi gitu mas. Dan kalau pas panggilan untuk jadwal bikin visa, apa aja yang dibawa bang, dan asli atau fotokopinya? Nanti ketika dapat panggilan visa itu dokumen-dokumen itu akan diberikan oleh agensi atau PT kita di Indonesia. Jadi PT itu nanti prepare dokumen yang diperlukan untuk apply visa, dapat panggilan, mereka kasih dokumennya ke kita dan mereka kasih nanti uang untuk appointment visanya. Dan ada pun dokumen-dokumen lain nanti disampaikan oleh PT-nya ya, kayak paspor, jasa itu kan udah di scan, jadi mereka nanti udah prepare dokumen itu semua. Jadi teman-teman yang lewat PT itu tinggal beres. Kalau bertato dipermasalahkan nggak bang? Polandia itu tidak ada bermasalah dengan tato. Kalian mau punya tato di sini, satu badan, seluruh badan, tidak masalah.
itu tidak menjadi persyaratan kamu bisa mendapatkan pekerjaan di Polandia. Dan seharusnya di Indonesia juga PT-PT di Indonesia tidak boleh dijadikan itu persyaratan. Kalau ada PT yang menjadikan persyaratan kalau orang punya tato tidak bisa proses, kasih tahu ke saya nama PT-nya. Karena itu nggak ada peraturan dari pemerintah aja, nggak ada itu. Bang, yang ready paspor bisa kerja di sana nggak? Bisa, melalui proses dulu. Mbaknya kalau udah punya paspor, proses dulu, nanti baru dapat working permit, dapat visa, dan berangkat ke sini. Intinya kalau udah punya paspor, udah bisa daftar kerja. Kalau untuk nama PT-nya, nanti bisa saya rekomendasikan dengan catatan yang saya bilang tadi, kalian sudah paham dulu prosesnya. Karena hari ini guys, ada beberapa orang yang menghubungi saya. Dia bilang dia dapat informasi dari YouTube. Saya tanya, kamu udah lama ngikutin YouTube saya? Udah, dia bilang. Kamu udah paham sistem ke Polandia? Udah paham sistem bagaimana dapatin visa ke Polandia? Mereka bilang udah. Dia bilang udah. Kemudian dia nanya, Mas, ke Polandia itu berapa lama ya berangkatnya? Gitu. Apa aja ya persyaratannya? Kan ini nampak banget dia belum paham gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu saya arahkan ke YouTube saya. Jadi lebih baik kan tonton di sana. Karena kenapa? Saya pun cuma hari weekend itu nggak full time punya waktu untuk membahas itu. Jadi saya tinggalkan video-video di YouTube saya supaya teman-teman bisa menyimak, memahami gitu. Kalau udah paham baru pergi ke saya, tanyakan ke saya, tanyakan nama PT-nya apa, saya udah paham nih PT yang rekomendasi apa, baru kita arahkan ke PT-nya langsung gitu. Kalau mbaknya mau rekomendasi PT-nya, saya ada rekomendasi PT 1 dan saya bekerja sama dengan PT tersebut. PT-nya di Jakarta. Untuk biayanya saat ini 48 juta, itu 3 kali tahap. Pendaftaran 11 juta, kemudian setelah mendapatkan working permit dari Polandia itu 18 juta, kemudian sisanya itu pada saat visa, jadwal visa. Kita dapat jadwal visa untuk ke Jakarta. Kalau nggak salah itu dari visa turun itu sekitar 2 minggu kan udah berangkat ke Polandia. Apakah harus fasih bahasa Inggris kalau kerja ke Polandia? Tidak perlu, Mas. Jadi ke Polandia ini Anda cukup bisa komunikasi. Sebenarnya Anda nggak bisa pun bahasa Inggris, bisa ke Polandia. Karena nggak ada diwajibkan bisa bahasa gitu. Namun, untuk kebutuhan kita, untuk keperluan kita dan kemudahan kita nanti berkomunikasi di Polandia, baiknya kalian bisa komunikasi dalam bahasa Inggris, minimalnya komunikasi gitu. Jadi selama prosesnya itu kan memakan waktu cukup panjang itu, ya udah kalian belajar otodidak aja di rumah, nggak perlu ambil kursus, nggak perlu ikuti pelatihan segala macam, nggak perlu ambil otodidak aja di rumah. Bang, pas wawancara visa kedutaan pakai bahasa Inggris nggak? Tidak, kalian cuma kasih dokumen, mungkin dia nanya ngeliatin kita gitu, udah, nah kasih dokumen selesai. Jadi tidak ada wawancara tertentu. Oke, karena ini bukan sistem kayak WHV atau visa turis segala macam, enggak. Jadi nggak ada wawancara tertentu kan, cuma kasih dokumen, selesai, pulang. Panggilan visanya kan by email ya bang. Nah, untuk emailnya apa kita cek sendiri atau cek dari agensi? Intinya kalau mas sudah daftar PT, masnya itu tinggal menunggu informasi. Bukan mas yang sibuk-sibuk ngecek email, tidak. Ngecek email, ngecek SMS, tidak. Mas nanti akan diinformasikan oleh agensi atau PT mas. Karena itu tugas mereka ya. Kalau kita masih ngecek email, kita masih ngecek konfirmasi panggilan visa, ya percuma kita pakai jasa mereka. Jadi masnya daftar, semua tunggu di rumah, di handle semua oleh PT, mulai working permit, pengiriman data sending data ke Polandia, panggilan ke kedutaan nanti di handle sama PT-nya. Jadi PT-nya nanti konfirmasi ke kita dan kita berangkat ke sana, gitu doang. Tapi kata PT-nya ada wawancara di kedutaan bang. PT apa dulu? Tidak ada mas, saya dulu tidak ada wawancara. Teman-teman saya pun tidak wawancara. Itu bukan wawancara ya, bedakan wawancara cuman sekedar interview doang. Kalau kita dulu sebenarnya sekedar interview doang lah. Dulu saya ditanyain, kamu dari mana? Dari Batam. Kerja apa di Batam? Ya saya bilangin kerja ini nih. Oh mau ke Polandia ya? Ya udah gitu doang. Jadi bukan kayak wawancara bahasa Inggris ini itu, enggak. Itu tidak ada. Kalau ada PT yang mengatakan ada wawancara bahasa Inggris, bahasa ini, itu nggak jelas juga PT-nya tuh. Biasanya lowongan kerja buat perempuan apa aja bang? Banyak. Ada di chicken factory, kemudian ada di ikan, ada di daging asap, ada di daging basah, ada di makanan, kemudian ada di pabrik elektronik, ada di gudang, ada di perkebunan juga, ada yang bagian quality, assembly. Jadi banyak. Lowongan yang cewek itu sama.
Cewek sama cowok di sini tuh sama. Di produksi ada cowok, ada juga cewek. Di quality ada cowok, ada juga cewek. Di ayam ada juga cowok, ada juga cewek. Jadi di sini tuh gendernya dipandang sama untuk dunia kerja. Kalau bisa ditolak kebanyakan lebih ke faktor apa bang? Bisa ditolak itu dari beberapa yang saya cari informasi ya. Kalian memiliki rekam jejak ke luar negeri dan ada permasalahan di luar negeri. Kalau kita pisah kosong, belum pernah keluar negeri, jarang sekali di reject, ditolak gitu. Dan ada kesalahan dokumen data di paspor kita, mungkin tidak sama dengan akta, ijazah, ada kesalahan nama, ada kesalahan eh, penempatan tanggal lahir segala macam. Nah, itu besar kemungkinan akan ditolak. Selain daripada itu, tidak ada alasan bisa kita akan ditolak karena tidak ada permasalahan. Bagian apa bang jam kerjanya yang panjang? Saya bukan jam kerjanya panjang ya sebenarnya saya bilang ini. Jam kerjanya normal, lebih tepatnya bagian apa yang jam kerjanya normal. Kalau Anda bilang jam kerjanya panjang, mereka yang kerja di konstruksi bisa kerja sampai 15 jam. Tetapi ketika masuk musim dingin, jobnya mereka sepi. Ada juga yang di pabrik mereka bisa sampai 12 jam, 14 jam. Saya pun pernah mengalami 15 jam. Itu cukup panjang jam kerja kita. Tapi itu terkadang ada musimnya, ada ramenya. Kalau kita yang cari yang normal, standar, maksudnya itu nggak terlalu turun banget jam kerjanya, nggak terlalu naik banget. Itu biasanya di produksi makanan, ayam, daging-dagingan, itu biasanya jam kerjanya normal. Gitu.